Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim, wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang insyaallah selalu di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita sudah mengambil ilmu banyak sekali, baik itu tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, juga kita sudah mengambil ilmu fikih tentang tayamum, juga kita sudah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pun sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terindahnya nanti kita pun, telinga kita pun Allah berikan keindahan, yaitu bisa mendengar daripada ucapan Allah juga ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ada pesan dari ulama kita, saya dapatkan dari guru-guru kami, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa temukanlah hati pada 3 tempat. Ya, temukanlah hatimu itu pada 3 tempat. Di mana saja tempatnya? Yang pertama adalah ketika engkau membaca Al-Quran. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, maka tanya pada diri kita, apakah hati kita ada ketika kita membaca Al-Quran? Banyak di antara kita, ya apalagi khususnya santri ya, khususnya santri ketika bulan Ramadan, wah semangat luar biasa membaca Al-Quran, tapi hatinya tidak pernah hadir di dalam membaca Al-Quran tersebut. Banyak juga orang-orang yang baik, ketika dia sholat, boro-boro untuk faham atau hadir hatinya ketika membaca Al-Quran, justru hatinya malah jauh daripada Al-Quran. Nah ini peringatan bagi kita semua, bahwa ayo sama-sama kita jaga hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka tadabburilah Al-Quran tersebut, fahami apa yang kita baca. Kalau kita nggak faham apa yang kita baca, maka ayo sama-sama kita beli Al-Quran yang punya makna, ya, fahamin dulu artinya apa. Atau kita belajar kepada guru-guru kita, baik itu belajar maknanya, belajar tafsirnya, belajar yang lain-lainnya, fahami tentang Al-Quran. Maka ketika kita sudah mendapatkan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran, kita sudah faham terhadap Al-Quran, maka Allah akan berikan keimanan yang kuat kepada diri kita. Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa di dalam hati kita. Karena kalau hati kita sudah ada di dalam Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan nikmat yang sangat luar biasa kepada diri kita. Ya, itu yang pertama, Al-Quran. Lalu yang kedua, cari hati kita di mana? Di majlis zikir. Ketika kita lagi zikir, ketika kita lagi ingat kepada Allah, ketika kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka bersyukur kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bersyukur kepada orang-orang yang selalu ingat ketika dia ingat kepada Allah, ketika dia berzikir, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan kalimat Allahu Akbar, ketika dia ucapkan subhanallah, dia menangis, dia hadirkan hatinya, ingat kepada Allah, mengagungkan Allah dengan hal yang sesungguhnya. Ya, kebanyakan di antara kita, bahkan ya jangankan ngomong kita, saya pribadi aja kadang-kadang ketika kita ucapkan Allahu Akbar, tapi kita masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita katakan kepada diri kita, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita masih takut dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Ketemu masalah ini kita takut, ketemu masalah ini kita puyeng. Ya, ketemu masalah-masalah yang kecil-kecil, begitu kita ucapkan Allahu Akbar, masalah itu nggak hilang. Padahal kita mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Rabb, Tuhan yang Maha Besar. Makanya saya selalu ingatkan kepada diri saya, ketika saya lagi zikir, lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi punya masalah, saya katakan kepada masalah kamu itu kecil. Kenapa? Saya punya Tuhan yang Maha Besar. Ya, jangan kebalikan. Kita ngadu terus sama Allah, ya Allah ini masalah gede banget, nggak kelar-kelar kayaknya ini masalah.
Ngaduk terus sama Allah, padahal masalah itu kecil, kita memiliki Tuhan yang maha besar. Maka yakini, hadirkan hati kita ketika kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika kita hadir, ketika ingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan berikan kemudahan bagi kita semua. Dan yang ketiga, carilah hatimu itu di dalam kesendirianmu, ya, di dalam kekhusyuan kita. Kita lagi sendiri, lagi malam-malam bangun tidur, atau lagi sendiri nggak ada orang lain, maka amalan yang paling bagus adalah introspeksi diri. Ya, introspeksi diri itu paling bagus amalan. Ketika hati kita hadir di saat kita sendiri, kita ingat, ya, dosa itu kita harus ingat, masa lalu kita harus ingat, tapi jangan kebanyakan ngingat. Ya, karena kalau kita ambil paradigmanya apa? Kita ini kalau misalkan bawa mobil itu spion kecil. Kaca spion itu kecil, tapi kaca depan itu gede. Kenapa? Kaca depan itu untuk kita melihat masa depan. Sedangkan spion itu masa lalu. Kita cuma boleh ngelihat-ngelihat aja. Oh, saya dulu pernah melakukan kesalahan ini. Ketika sendiri saya ingat masalah itu. Kenapa? Agar kita selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya, kalau kita introspeksi diri terus menerus, hati kita hadir di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita ingat kepada Allah subhanahu, di saat kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pas zikir tadi. Ya, kebanyakan di antara, alhamdulillah, sahabat-sahabat kita banyak orang-orang yang memang mendapatkan kemuliaan, hatinya ada, hatinya hadir ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak di antara kita ketika mahalul qiyam, mereka nggak faham apa yang dibaca, tapi mereka menangis ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak mereka yang nggak faham terhadap doa, tapi mereka bisa menangis. Karena apa? Karena di situ letak hadirnya hati dia ada. Begitupun kesendirian kita. Kalau kita sudah sendiri, kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu membayangkan keindahan yang akan Allah berikan kepada kita, rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, ampunan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang perlu kita fahami adalah memang dosa kita besar, tapi ampunan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. InsyaAllah kita semua yang duduk di majlis-majlis ilmu, yang duduk di majlis-majlis zikir, selalu Allah berikan kita Allah berikan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, jika di 3 tempat tersebut tidak ada hatimu, hatimu tidak hadir, hatimu tidak ingat, maka ketahuilah kamu termasuk orang-orang yang tidak memiliki hati, dan Allah tidak akan pernah bisa memandang kepada seseorang yang mana seseorang tersebut tidak ada hati. Kenapa? Karena yang Allah pandang adalah hatinya manusia. Ya, wallahu alam, insyaallah kita semua memiliki hati-hati yang mana hati tersebut Allah selalu bersihkan dengan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga mengingat ke atas dosa-dosa kita yang lampau, dan juga dengan duduknya kita di majlis ilmu, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza minni wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.